Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 12. Pagi ini kita akan membahas tentang materi yaitu teks editorial. Adapun kompetensi dasar yang kita bahas pada hari ini yaitu mendeskripsikan informasi, pendapat, alternatif, solusi, dan simpulan terhadap suatu isu dalam teks editorial berkaitan dengan bidang pekerjaan. Kemudian menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial berkaitan dengan bidang pekerjaan, baik secara lisan maupun tulis. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah baiklah, kita bahas materi kita pada hari ini, yaitu yang pertama, apa itu teks editorial? Teks editorial adalah kemudian yang kedua, tujuan teks editorial. Ya, tujuannya adalah selanjutnya, ciri teks editorial. A. Dari struktur. Ada yang disebut dengan tesis atau sikap penulis, yakni ya, kita lihat contoh misalnya. Kemudian yang kedua dari sisi struktur yaitu argumentasi. Nah, bagian ini terletak setelah tesis sampai seterusnya. Misalnya, dilihat contoh. Kemudian bagian terakhir yaitu bagian penutup atau yang disebut dengan reorientasi, artinya penegasan ulang. Bagian ini ada dalam paragraf terakhir pada teks editorial. Ya, selain struktur, dalam teks editorial kita juga mengenal yang ada di dalamnya, yaitu teks editorial mengandung opini atau pendapat. Nah, seperti mungkin ada contoh. Nah, jadi
kalimat opini itu berisi tentang kritik, saran, penilaian, prediksi, dan harapan. Nah, kemudian dalam teks editorial juga ada di dalamnya mengandung fakta, yaitu sebuah kalimat yang memang benar-benar nyata atau benar-benar terjadi atau sifatnya akurat. Nah, seperti contoh bisa kalian baca. Nah, kemudian yang keempat atau yang bagian berikutnya, selain struktur, opini, fakta, kemudian dalam teks editorial itu juga terdapat keberpihakan penulis, yaitu dalam teks tersebut itu ada pernyataan yang menyatakan kecenderungan penulis untuk memberikan dukungan kepada pihak mana yang diungkapkan dalam teks editorial. Kemudian yang bagian akhir, yaitu pada teks editorial itu juga ada mengungkapkan atau mencantumkan pihak yang dituju penulis, yaitu misalnya dalam teks tersebut ditujukan kepada siapa editorial tersebut. Nah, kita lihat dalam contoh paparan teks editorial, misalnya bisa kalian baca. Ya, kemudian pada bagian terakhir, nah, merupakan keterampilan bagi kalian, yaitu kalian bisa menyeleksi ragam informasi teks editorial. Bagaimana caranya? Ya, bisa kalian turuti langkah-langkah berikut. Langkah-langkah tersebut adalah yang pertama, kalian dituntut bisa membaca dengan teliti. Nah, membaca minimal diulang 2 kali ya, supaya bisa memahami isi teks editorial. Yang kedua, kalian membandingkan atau melihat dengan realita yang terjadi. Apakah itu bisa dibenarkan atau diterima atau tidak. Yang ketiga, untuk memudahkan pemahaman kalian, berilah tanda atau catatan bagian yang dianggap penting. Nah, bisa dengan digaris bawahi atau diberi stabilo. Kemudian yang keempat, jangan lupa mencatat ide pokok setiap paragraf. Nah, bila editorial tersebut misalnya ada 5 paragraf, ya berarti ide pokoknya yang 6 atau 7 dan seterusnya. Kemudian pada bagian akhir, sebagai bukti pemahaman kamu, ya kamu bisa membuat kesimpulan. Ya, bab kira cukup sampai di sini dulu pembahasan kita masalah teks editorial. Ya, sebagai tugas akhir, kerjakanlah 4 soal berikut. Dan perlu kalian ingat bahwa dalam membaca teks editorial, kalian perlu mengetahui struktur, kemudian bagian-bagiannya, yaitu dari apa isinya. Ada yang mengandung opini, kemudian ada fakta, kemudian ada yang disebut dengan keberpihakan penulis, kemudian ada tujuan, kepada siapakah teks editorial tersebut diungkapkan. Nah, kemudian kalian bisa membuat atau merasakan apakah teks editorial itu bisa sesuai dengan realita atau kenyataan yang terjadi. Nah, itulah yang namanya teks editorial, yaitu pembahasan tentang informasi atau berita yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Nah, sebagai akhir kata, mudah-mudahan kita tetap bisa belajar walaupun dalam situasi seperti ini. Ya, Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.